Halo, Nanda di sini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal AKM. Langsung saja yang pertama, apa perbedaan sistem pencatatan persediaan, sistem perpetual, dan sistem periodik? Nah, sebelumnya harus diingat-ingat dulu ya. Sistem perpetual dan sistem periodik ini merupakan sistem pencatatan, bukan sistem penilaian. Kan kalau sistem penilaian itu ada SI, FIFO, sama average. Nah, langsung aja apa aja perbedaannya? Cukup sederhana kok perbedaannya. Yang di sini kita tulis perpetual, periodik. Nah, kita lihat dari segi pembelian inventory ya maksudnya. Kalau di perpetual langsung mendebit inventory, sedangkan di periodik mendebit purchase. Nah, selanjutnya dari sisi Freigen, di perpetual itu langsung mendebit inventory, sedangkan di periodik mendebit Freigen. Selanjutnya di retur pembelian mendebit maksudnya mengkredit inventory, sedangkan periodik mengkredit purchase, return, and allowance. Terus di diskon pembelian langsung aja ini mengkredit inventory, sedangkan ini mengkredit purchase diskon. Selanjutnya dari sisi COGS. Apa perbedaannya? Kalau di perpetual, kalau menjual langsung ada. Sedangkan di periodik tidak langsung ada. Selanjutnya ending inventory. Kalau perpetual itu dibantu dengan yang namanya buku pembantu, buku persediaan yang gunanya untuk membantu, sedangkan kalau periodik itu ada apa namanya tuh, perhitungan fisik. Jadi dihitungan fisik secara langsung. Nah, dalam segi perhitungan fisiknya, di perpetual itu ada untuk mengkontrol siapa tahu kan beda gitu, walaupun udah diketahui oleh buku persediaan, tapi kan siapa tahu aja ada yang kecuri, ada yang kepalingan, atau kebanjiran gitu kan, nggak tahu. Jadi makanya adanya kontrol. Terusnya di perhitungan fisik di periodik itu untuk mencari COGS. Kan nanti itu ketemu ending inventory. Nah, jadi intinya mah kalau sistem perpetual itu semua mutasi inventory atau mutasi persediaan dicatat langsung ke dalam inventory. Tuh kayak ini kan langsung inventory semua. Sedangkan kalau periodik itu
mutasi inventory tidak langsung dicatat secara langsung ke inventory, tapi ya tergantung itunya. Terus walaupun ini udah diketahui inventory-nya, tapi tetap ada perhitungan fisik, siapa tahu ada yang kurang seperti yang tadi saya sebutkan. Terusnya cara menghitung COGS-nya kan nanti itu kan ketemu itu ini inventory, berarti kan cara ngitungnya itu cara ngitung COGS-nya itu beginning inventory ditambah net purchase dikurangi ending inventory. Nah, di mana net purchase sendiri itu cara menghitungnya purchase ditambah break in dikurangi sell discount dikurangi sales return and allowance. Nah, langsung ke yang nomor 2. Kita baca dulu soalnya. PT Lord Haskell sistem pencatatan perpetual memiliki persediaan awal sebanyak 1000 unit dengan harga per unit sebesar 6.000 yen. Kemudian, perusahaan tersebut membeli persediaan dari luar negeri secara tunai sebanyak 69.000 unit dengan harga per unit 7.000 yen dengan break in dari luar sebesar 1.000 yen. Biaya pengangkutan dari pelabuhan ke gudang perusahaan sebesar 500.000 yen dan memerlukan biaya penanganan sebesar 500.000 yen. Kemudian, perusahaan tersebut menjual persediaan sebesar 10.000 yen kepada PT Dogo dengan harga jual 150% dari COGS. Karena barang tersebut bagus, peminat barang tersebut semakin banyak. PT BLB ingin membeli 100.000 unit. Namun, perusahaan tak kuasa memenuhi keinginan PT tersebut karena stok persediaan kurang. Sehingga PT Lord Haskell hanya menjual sebanyak sisa dari persediaan yang dimiliki PT Lord Haskell dengan harga 170% dari COGS. Perusahaan tersebut membeli lagi persediaan sebanyak 69.000 unit dengan harga 8.000 yen dengan break in dari luar negeri sebanyak 1 juta yen. Biaya pengangkutan dari pelabuhan ke gudang perusahaan sebesar 5.000 yen dan memerlukan biaya penanganan sebesar 5.000 yen. Kemudian PT SK menjual persediaan PT BLB sebanyak sisa dari keinginan PT BLB sebesar 180% dari COGS. Nah, yang diminta itu jurnal semua transaksi di atas. Selain jurnal juga kita nyatet juga itu ya, buku persediaan. Dan juga semua transaksi di atas. Nah, aku jadi kecil tulisannya, nggak apa-apa lah. Langsung aja yang kalau misalnya pakai average, kita ini anggap aja ada tanggalnya ya. Terusnya ini yang purchase, terusnya sold, balance. Oke, kita lihat soalnya lagi. PT Lord Haskell memiliki persediaan awal sebanyak 1000 unit dengan harga per unit 6.000 yen. Berarti di balance-nya dia memiliki 1000 unit. Biar enak di sininya aja lagi dikasih. Nah, ini ada 1000 unit dengan harganya 6.000 yen ya. Nah, berarti persediaannya ada 1000, langsung aja dikali 6.000. Berarti ada 6 juta. Ini waktu di awal ya. Terusnya, kemudian perusahaan tersebut membeli persediaan dari luar negeri secara tunai sebanyak 69.000 unit dengan harga per unit 7.000 yen dengan break in dari luar sebesar 1 juta yen
biaya pengangkutan dari pelabuhan ke gudang perusahaan sebesar 500.000 yen dan memerlukan biaya penanganan sebesar 500.000 yen. Oke. Pembelian pertama. Dia membeli 69.000 unit dengan harga 7.000 yen. 69.000 unit dikali 7.000 yen. Nah, karena ini menggunakan sistem pencatatan perpetual, maka break in sama biaya-biaya lainnya itu langsung dicatat ke inventory. Nah, biaya lainnya itu kan ada 1 juta ditambah 5.000 tambah 5.000, berarti ada 2 juta. Langsung aja ini ditambah 2 juta. Sip. Begini. Berarti yang ini nambah. Balance-nya nambah segini. Selanjutnya berarti cost per unitnya, yang sebelah kanan saya tulis cost per unit ya, berarti yang cost per unitnya berarti 491.000 dibagi. Nah, kan tadi udah ada 1.000, terus dia beli 69.000, berarti ada 70.000 tuh. 70. Nah, cost per unitnya segini. Berarti 70.000 dengan harga satunya segini. Lupa, nggak bisa itu ya. Oke. Selanjutnya kemudian perusahaan tersebut menjual persediaan sebesar 10.000 unit kepada PT Dogo dengan harga jual 150% dari COGS. Oke, karena ini masih di buku persediaan, maka abaikan dulu yang harga jualnya. 10.000 unit ya. Penjualan pertama 10.000 unit, berarti 10.000 dikali dengan harga ininya. Nah, berarti kita menjual segini, ininya berkurang. Saldo inventory berkurang menjadi segini, 420 juta sekian. Nah, karena tidak ada pembelian baru, berarti harga per unitnya sama, cuman hanya mengurangi saja jumlahnya. Kan tadi dibeli 10.000, berarti kita tinggal 60.000. Ya karena nggak ada pembelian baru, jadinya harganya masih tetap tidak merubah harga. Terus setelah penjualan pertama, mana tadi? Kepada PT Dogo, karena barang tersebut bagus, peminat barang PT BLB ingin membeli 100.000 unit. Namun perusahaan tak kuasa memenuhi keinginan PT tersebut karena stok persediaan kurang, sehingga PT Lord Haskell hanya menjual sebanyak sisa dari persediaan yang dimiliki PT Lord Haskell dengan harga 170% COGS. Berarti hanya menjual sisa dari persediaannya. Sisanya ada berapa? Ada 60.000. Berarti penjualan dua itu sebesar 60.000. Oke, di sini maksudnya. Dikalikan dengan harga ini. Nah, berarti yang sisa persediaan dikurangi penjualannya.
berarti 0. Selanjutnya perusahaan tersebut membeli lagi persediaan sebanyak 69.000 unit dengan harga 8.000 yen dengan freight in dari luar negeri sebesar 1 juta yen, biaya pengangkutan dari pelabuhan ke gudang sebesar 500.000 yen dan memerlukan biaya penanganan sebesar 15.000 yen. Berarti itu biaya freight in-nya 2 juta ya. Kemudian PT Haskell menjual oke. Berarti ini pembelian 2. Dia membeli sebanyak 69.000 unit dengan harga 8.000 yen per unit. Lalu ditambah dengan freight in-nya sebesar 2 juta. Jadinya sekian 554 juta. Berarti karena ininya 0 berarti ditambah segini. Terus berarti cost per unitnya tinggal balance-nya dibagi dengan total persediaannya ada berapa. Karena ini baru beli lagi 69.000 berarti 69.000. Harganya 8.028,99. Kemudian apa lagi nih? Kemudian PT Haskell menjual persediaan PT BLB sebanyak sisa dari keinginan PT BLB sebesar 150% dari COGS. Nah, kan tadi itu PT BLB ingin 100 mana tadi itu? Nah, pengen 100.000 unit. PT BLB kan awalnya ingin beli 100.000 unit. Tapi tadi udah terpenuhi sebesar 60.000 unit, berarti sekarang kita tinggal menjual sebesar 40.000 unit. Seperti ini penjualan 3 dengan 40.000 unit dikali dengan harganya. Nah, berarti saldonya itu tinggal saldo balance-nya itu tinggal dikurangi deh. Nah, berarti ini adalah balance-nya. Dilengkapin dulu ya. Ini berarti ada, karena tadi dijual 40.000, berarti sisa 29.000. Harganya masih sama, yaitu 8.028,99. Oke, lanjut. Bagaimana dengan jurnalnya? Persediaan awal itu nggak usah di jurnal, langsung aja ke pembelian pertama. Berarti pembelian pertama itu berarti langsung aja inventory, karena ini belinya pakai cash berarti cash. Kenapa inventory? Karena sistem pencatatan perpetual. Harganya berarti segini. Oke, terus selanjutnya pembelian pertama udah, terus penjualan pertama berarti cash sales revenue terhadap COGS dan inventory. COGS-nya berapa? Berarti langsung aja dari sini, karena ini nilai inventory-nya, berarti COGS segini. Terus cash-nya itu tadi itu 150% ya dari COGS, berarti langsung aja 150% dikali dengan harga ini. Nilainya 105
juta sekian. Selanjutnya setelah penjualan 1 ada penjualan 2. Berarti langsung aja sama aja jurnalnya kayak gini. Cash terhadap sales revenue, terus COGS terhadap inventory. Cashnya berapa, terus revenue-nya berapa, nanti dulu COGS-nya dulu. COGS-nya itu kan langsung aja kita ketahui dari sini, dari buku persediaan. Dia ngejual dengan sebesar 170% dari COGS. Berarti 170% dikali dengan bilangannya lupa, dikali dengan COGS-nya. Berarti 715 juta sekian. Selanjutnya setelah penjualan 2 ada pembelian 2. Berarti pembelian 2 itu jurnalnya inventory terhadap cash. Nilainya berapa? Berarti nilai di buku ini udah ada. Nah, selanjutnya penjualan yang terakhir sama aja kayak gini. Seperti juga kita cari dulu COGS-nya. COGS-nya itu kan udah ada di sini, senilai 321 juta sekian. Cash-nya itu senilai 180% dari COGS. Guys, maaf. Belum dikali. Oke. Selanjutnya, tidak tambah soal. Ternyata hasil stock of name persediaan akhir inventory PT Lord Skill adalah 230 juta. Ini tipe. Nah, berarti langsung aja kita mengkredit inventory sort and offer, mendebit maksud saya, dan mengkredit inventory senilai selisihnya. Berarti 321 juta dikurangi yang nilai akhir buku persediaannya 232 juta dikurangi 230. Nah, akun inventory sort and offer dilaporkan pada bagian order income and expense pada laporan laba rugi komprehensif. Nah, ada juga yang nulisnya inventory offer and sort, nah sama aja ya. Oke, lanjut selanjutnya, bagaimana dengan perhitungan dengan metode penilaian FIFO? Langsung saja kita buat bukunya, buku persediaan. Nah, saldo awalnya itu sama aja kan yang tadi, ada 1000 dengan harga 6.000 yen. Dengan kata lain, 1000 dikali dengan 6.000 yen atau 6 juta. Selanjutnya pada pembelian pertama. Pada pembelian pertama, dia membeli dengan harga yang tadi 69.000, itunya per unitnya 7.000, terus ada flag in-nya 2 juta. Berarti langsung aja sama kayak yang tadi pembeliannya mah, begini.
Namun akan berbeda di balance-nya, karena di balance-nya akan ada dua harga karena Vivo first in first out. Yang satunya itu ada 69.000 unit dengan harga 7.000. Oke. Guys, maaf bukan segini karena ini berbeda. Berarti dengan ini perselah unggul. Ini dibagi dulu dengan 69.000. Nah, cost per unitnya 7.028,99. Nah, sekian. Berarti ininya ada 69.000 kali dengan 7.028,99. Loh, kok kenapa gitu nggak langsung 7.000 aja? Alasannya adalah karena 7.028,99 merupakan pembagian dari pertambahan unit dikali dengan cost per unit ditambah dengan fragment dibagi dengan unitnya. Jadi ada segini. Kemudian ada penjualan kedua. Jadi itu dia ngejual 10.000 unit. Nah, perbedaannya adalah kalau ini dari yang awal dulu, kan first in first out dari namanya juga. Berarti dia kan awalnya ada 1.000 unit dikali dengan 6.000, guys. Dan 9.000-nya alias sisanya dikali dengan harga yang ini. Berarti segini. Berarti yang 6.000 ini sudah habis. Sisanya adalah 485.000 dikurangi dengan ini. Berarti ada 60.000 dengan harga per unitnya 70.028,99. Nah, terus penjualan bukan, kalau nggak salah itu apa, pembelian 2 ya. Oke, kalau yang di sininya mah sama aja. Oh maaf, ini bukan penjualan 2, ini penjualan 1 ternyata. Nah, ini harusnya penjualan 2. Nah, pantas saja. Dia itu ngejualnya mah, dia itu menjual sebesar 60.000 unit ya. Berarti langsung aja segini nilainya. Dan nilai akhirnya udah pasti 0. Selanjutnya ada pembelian 2. Dia itu membeli sebesar 69.000 unit lagi. Berarti 69.000 unit dikali dengan 8.000 rupiah, dan jangan lupa ditambah dengan fragmentnya yang memiliki nilai 2 juta. Nah, 554 juta berarti.
berarti saldonya juga sama 554 juta. Cost per unitnya berapa? 554 juta dibagi dengan, kan ada 60.000 unit. Maaf, 69.000 unit. Karena dia beli 69.000 lagi. Itu di sininya 69.000 dengan harga 8.028,99. Selanjutnya ada penjualan 3. Yaitu ngejual sebesar kan 40.000 unit ya tadi tuh. Dengan 40.000 unit dikali dengan segini. Berarti persediaan akhirnya 54.000 dikurangi 321.000. Balance segini. Sekarang bagaimana dengan jurnalnya? Jurnalnya itu tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Sebenarnya sama aja. Yang saldo awal itu nggak usah di jurnal, langsung aja ke pembelian pertama, itu berarti inventory pada cash. Nilainya itu berarti sebesar segini, 485.000. 485.000. Terus cashnya juga sama, 485 juta maksud saya. Selanjutnya itu ada penjualan 1. Nah, penjualannya itu berarti kan sama aja kayak yang penjualan yang ini. Cash, sales revenue, COGS, atau inventory. Cashnya berapa? Nanti dulu kita yang COGS-nya dulu. COGS-nya itu berarti penjualan 1 ya, 60.000, 6 juta ditambah dengan 63 juta sekian. Nah, 69. Case-nya itu tadi 150% ya, penjualan pertama kan ya ini. 150% kali dengan COGS-nya. Segini. Setelah pembelian pertama, setelah penjualan pertama ada penjualan kedua. Sama lagi berarti yang kedua itu COGS-nya lihat aja dari buku ininya, berarti segini. 1 aja karena emang barang yang awalnya sudah habis, adanya cuman 1 barang doang, segini berarti. Inventory-nya sama. Case-nya itu 170% ya tadi tuh, 70% dikali dengan COGS. Oke. Terus setelah COGS inventory ini, setelah penjualan kedua ada pembelian kedua. Jadi sama aja kayak yang ini, inventory pada cash. Nilainya itu sama aja kayak ini, kayak di bukunya pembelian mah. Terus ada penjualan ketiga. Itu berarti yang cash. Sama aja ini. Kita lihat COGS-nya kita sesuaikan dengan yang ini. Nilai 321. Salah, maksud saya yang dengan penjualan yang ketiga ini. 321.399. Nah, lalu ada yang ini ya, 30 juta. Inventory short and over-nya
nilai kita lihat dari sininya dikurangi dengan 230 juta. Nah, sebelum lanjut ke soal berikutnya, kita analisis dulu di sini. Loh, kok ini beda metode penilaian, tapi kok sama aja nih ya nilai akhirnya? Kenapa? Karena tadi itu sempat habis dulu. Habis terus beli satu doang, terus ngejual satu doang. Jadinya ya sama aja pasti nilai akhirnya mah. Karena ini tadi sempat habis dulu. Coba kalau tadi nggak habis dulu, pasti nilainya beda. Terus misalkan kalau cuma sampai penjualan satu aja gitu kan, beda tuh pasti. 421 juta yang satunya 420 juta. Lebih besar yang Vivo. Nah, gitu. Selanjutnya, berapa saldo persediaan akhir PT Large Scale? Langsung saja kita lihat di buku persediaannya. Berarti nilainya itu 232.880.579,71. Gue saya tulis lagi ya, karena sudah ada di buku persediaan. Tulisin langsung aja ke soal nomor 3. Oh iya, sebelumnya ini kan tadi udah dijelasin juga kan, sama aja yang mau average mau yang Vivo. Tadi juga penjelasannya sudah saya jelaskan. Selanjutnya yang nomor 3. Apa yang terjadi pada income statement dan statement of financial position jika A. COGS overstated dan B nya COGS understated. Kok ini hilang? Loh, kok ini hilang? Oh, nah, jika COGS overstated sebesar 50.000 dan COGS understated sebesar 100.000. Dampak terhadap income statement dan SOFPA. Pertama, di income statement berarti net income-nya akan understated besar 50.000. Mengapa demikian? Karena di income statement itu kan kita menghitung income, dimana yang pertamanya itu kan gross profit dulu. Gross profit itu kan sales dikurangi COGS kan, gross profit nah, dimana kalau COGS nya itu lebih besar atau overstated, maka berarti nanti hasil akhirnya gross profitnya akan pasti kan lebih kecil. Kalau COGS nya lebih besar 50.000, berarti kan itunya overheadnya besar 50.000. Overhead 50.000 berarti kan nanti berarti kan nanti gross profitnya understated sebesar 50.000, yang menyebabkan net income-nya understated sebesar 50.000. Selanjutnya di SOFP. Apa yang terjadi pada SOFP? Yang pertama itu terjadi di inventory. Inventory-nya akan understated. 50.000. Mengapa demikian? Karena rumus dari CO. Karena inventory itu yang ada di SOP itu berarti kan ending inventory. Nah, ending inventory itu rumusnya berarti kan berasal dari yang rumus COGS ini. Kalau nggak salah saya udah nulis. Oh, ternyata belum. Udah. Jadi bisa dipaste. Oke, saya tulis aja lagi. Itu kan rumusnya.
beginning inventory ditambah net purchase terus dikurangi dengan ending inventory. Nah kalau dibalikan berarti ending inventory sama dengan beginning inventory ditambah net purchase dikurangi COGS. Nah ini sama aja kayak tadi tuh. Kalau pengurangan lebih gede berarti kan nanti hasil akhirnya pasti lebih kecil, makanya ada set sebesar 50.000. Selanjutnya ngaruh ke retained earning. Mengapa demikian? Karena retained earning itu kan berarti retained earning dulu ditambah net income tuh. Nah net income-nya aja kan udah understated, berarti kan udah pasti jadi understated lagi. Understated segini. Selain earning ada lagi yaitu yang namanya working capital. Working capitalnya akan understated. Nah emangnya apa sih working capital itu? Working capital adalah selisih antara aset perusahaan saat ini dengan liabilitas. Nah otomatis kan inventory kan aset tuh. Nah kalau inventorinya berkurang ya berarti kan otomatis working capitalnya juga akan understated. Selanjutnya di current ratio. Nah current ratio juga sama akan understated juga, bisa 50.000. Kan current ratio itu aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Current asset dibagi dengan current liability. Udah pastikan kalau current asetnya lagi under apa? Nih kita pakai ilustrasi aja deh. Misalkan tadinya aktiva lancarnya ada aset lancarnya ada 100.000. Terusnya utang lancarnya ada berapa ya? Misalkan ada 50.000 deh. Jangan 20.000 aja. Terusnya karena ini understated sebesar 50.000 berarti kan jadi ini 100.000 dikurangi 50.000. Maaf, maksud saya COGS nya kan nanti tuh ngaruh ke inventory-nya kan aset 50.000 berarti kan otomatis di aset tetapnya juga ngurang 50.000 dong. Aset tetap lagi aset lancarnya kurang 50.000. Nah balik sisa 50.000, sedangkan ininya sama aja. Coba deh kita lihat current ratio-nya kan itu rasio kan aktiva lancar, aset lancar dibagi dengan utang lancar. Berarti ini dibagi dengan ini. Tipe 5 sedangkan ini 2,5 understated. Nah kayak gitu. Selanjutnya yang kedua, jika ini A lupa dan ini B, jika COGS understated sebesar 100.000 berarti ini kebalikannya dong. Jadi kan ini net income overstated 100.000. Terus inventory overstated 100.000. Terusnya retained earning working capital ininya tinggal diganti aja deh, ininya overstated aja.
selesai deh. Karena ini tinggal kebalikannya aja, logikanya sama aja kayak yang sebelumnya ya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.